hari ini kita ambil dari atas. Wahyu pasal 14 ayat 13. Ya. Demikian kata firman Tuhan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih payah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara, kitab suci memberikan kita sebuah perkataan yang mengejutkan, yaitu justru berbahagialah orang yang mati. Jarang sekali kita mendengar itu dari dunia. Berbahagialah orang yang mati. Pertanyaannya adalah, siapa yang boleh mengatakan dia bahagia karena dia meninggalkan dunia? Hampir hari ini semua orang takut mati. Ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri manusia itu selalu menghantui, membuat manusia hidup menderita. Manusia takut sakit, manusia takut tua. Itu sebabnya kosmetik itu laku, saudara-saudara. Manusia takut menderita, dan manusia juga takut mati. Itu adalah realita. Hampir semua manusia takut mati. Hanya orang konyol yang berani mati tanpa mengerti mengapa dia mati. Tapi hari ini Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mati. Orang mati yang bagaimana yang berbahagia, kata kitab suci? Yaitu mereka yang mati di dalam Tuhan. Apa itu mati di dalam Tuhan? Mati di dalam Tuhan adalah mati sebagai milik Tuhan. Mana mungkin saudara dan saya orang berdosa menjadi milik Tuhan yang tidak berdosa? Tuhan itu suci, saudara dan saya berdosa. Tuhan itu baik, saudara dan saya jahat. Tuhan itu kudus dan tulus, saudara dan saya licik, penuh dengan siasat-siasat, hanya memikirkan keuntungan sendiri. Tuhan memberikan anaknya, Yesus Kristus, merelakan dirinya, disiasat oleh orang-orang jahat, mati di atas kayu salib. Dan justru melalui itu, kematian Yesus Kristus yang terjadi di atas kayu salib menjadi momentum di mana penebusan itu terjadi. Itu sebenarnya saudara, ya. Karena Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang kematiannya bersifat menggantikan hukuman atas dosa saudara dan saya yang jahat itu, membuat kita yang seharusnya bakal penduduk neraka menjadi bakal penduduk sorga. Kenapa bisa? Karena dosamu, kejahatanmu, kelicikanmu, ketidakberesanmu, kecacat celaan engkau dan aku, semuanya ditimpakan kepada Yesus. Itu sebabnya kematian Yesus itu disebut kematian sebuah tumbal. Kalau kita yang harus mati, orang lain yang jadi tumbal, maka orang itu mati, kita hidup. Ini yang terjadi kepada orang percaya. Yang percaya bahwasanya dia jahat, yang percaya bahwasanya dia perlu bertobat dari kejahatannya, yang percaya dia perlu memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang dimaksud dengan yang mati di dalam Tuhan. Mati, tapi dia milik Tuhan. Jadi saudara, di dunia ini hanya ada dua jenis. Anda mati, tapi milik neraka. Atau Anda mati, tapi milik Tuhan. Kalau Anda meninggalkan dunia ini, dan Anda milik Tuhan, surga Tuhan terbuka bagimu. Itu sebabnya orang-orang Kristen itu disebut ahli waris. Ya, ahli waris. Nah, jadi saudara, satu bagian yang cukup menarik adalah dikatakan jerih lelah mereka, jerih payah mereka menyertai mereka. Ya, dan memang saudara-saudara, saya ingin mengatakan, ya, apapun yang engkau buat, apapun yang engkau pernah buat, tidak akan hilang begitu saja. Tuhan itu punya sebuah alat yang canggih untuk merekam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Kaget ya? Tuhan punya alat yang canggih. Waktu engkau lahir sampai engkau harus pergi dari dunia ini,
semua data-data kamu ada sama Tuhan. Saudara tahu, di dalam bahasa Yunani, waktu itu adalah kairos. Itu bicara tentang kesempatan. Tapi di sisi yang lain, waktu itu adalah kronos. Tuhan punya alat yang namanya kronos. Kronos itu adalah waktu. Waktu tadi saya datang dari sana, semua itu sudah terekam oleh waktu. Dan itu punya Tuhan. Jadi saudara, saya ingin mengajak saudara betul-betul buka mata dengan kehidupan ini. Ya, jangan pikir seperti orang di luar sana. Yang penting aku pintar, aku licik, aku menang. Aku jajah orang, aku hebat. No. Semua direkam oleh Tuhan. Karena Tuhan punya alat yang namanya kronos. Kata kronologi itu berasal dari kata kronos. Jadi saudara-saudara, ya, apa arti jerih lelah mereka? Semua waktu-waktu hidup kita. Setelah kita dibeli dengan darah Yesus Kristus, Dia mati untuk kita, menggantikan kita, membuat status kita yang tadinya anak-anak neraka, kemudian menjadi anak-anak surgawi. Mulai saat itu kita hidup untuk Dia. Itu yang dimaksud teman-teman. Ya, mati di dalam Tuhan. Engkau meninggalkan dunia, tapi engkau milik Tuhan. Karena engkau milik Tuhan, surga milik kamu. Simple. Saya selalu mencoba menjelaskan yang sulit itu dengan cara yang simple. Apakah sesimpel itu? Iya. Itu sebabnya kitab suci mengatakan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan yang mana? Yang membuat saudara dan saya selamat. Saya tarik ke belakang sedikit. Ketika saudara sadar, saudara orang berdosa. Ketika saudara sadar, saudara perlu juru selamat. Saudara perlu ditebus supaya tidak kena akibat dari perbuatan dosa dari diri saudara. Dan saudara mendengarkan Injil tentang Yesus Kristus yang rela mati untuk engkau dan untuk aku, dan percaya kepada Dia, dan mulai saat itu hidup untuk Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Pak Tamin ini selama hidupnya memang orang yang sangat polos, tulus. Kadang-kala dikerjain orang katanya, tapi dia baik sekali orangnya. Ya. Tapi percaya saudara, dengan kebaikan kepolosan dia tidak cukup untuk membawa dia ke surga. Apa yang istimewa dari Pak Tamin? Pak Tamin adalah orang yang sudah ambil keputusan untuk membuka tangannya dan berkata, Tuhan tolong saya, aku percaya kepadamu. Aku menyerahkan hidupku untukmu. Itu yang terpenting saudara. Itu yang namanya mati di dalam Tuhan. Ya. Beliau memang mengalami begitu banyak kesulitan hidup. Saya percaya kita semua juga mengalami hal yang sama dalam kasus yang berbeda. Ya, hidup di dunia memang penuh dengan kesulitan. Tapi kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Sejak kita percaya Tuhan, kita hidup untuk Tuhan. Itu akhirnya kita mati di dalam Tuhan. Ya. Dan saya percaya beliau orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu mengikis kesombongan di dalam dirinya dan berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Banyak rekam jejak dari beliau, dari foto-foto yang ditunjukkan. Beliau sudah percaya Tuhan. Ya. Apa yang diperbuat menyertai dia, apa yang saudara perbuat menyertai saudara, yang paling penting adalah apakah waktu itu saudara sudah buat keputusan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan mengasihiku. Aku percaya kematian Yesus menggantikan aku. Itu sebabnya aku adalah orang berdosa yang sudah diampuni. Kalau orang yang sudah diampuni itu saudara, mereka tidak akan dihukum lagi. Kenapa tidak dihukum lagi? Karena tumbal sudah dihukum untuk dia. Itu sebabnya Yesus itu disebut anak domba Allah. Ya, santi tekau yang anak domba itu adalah korban yang dikorbankan di atas mezbah. Tujuannya apa? Dia dikorban, dibakar di atas mezbah, supaya orang yang berdosa itu dosanya ditimpakan kepada dia. Dan Yesus adalah anak domba Allah, kata Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa hal terbesar dalam hidupmu dan hidupku? Saya percaya bukan ketika saya bisa beli rumah besar, itu hal terbesar dalam hidupku, karena rumah itu akan tertinggalkan.
Bukan waktu saya mencuan 1M, 2M, 2T, 3T, karena uang itu akhirnya tidak bisa tolong saya. Bukan. Bukan waktu semua penduduk Banda Aceh memuji saya, mengatakan saya hebat, karena sebentar saya akan dilupakan. Harta besar dalam hidupku dan hidupmu adalah ketika engkau percaya pada Yesus Kristus. Dan dia berkata, dosamu diampuni, karena dia mati bagimu dan bagiku. Itulah sebabnya kenapa saya berani mengatakan, almarhum Pak Tamin, hari ini dia sudah bersama dengan Tuhan. Karena bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat, bukan karena dia terkenal, karena dia percaya pada Yesus. Yesus mati bagi dia, menebus dia. Itu sebabnya dikatakan, segala jerih lelah dunia tidak akan mengganggu dia lagi. Itu sebenarnya kepada pihak keluarga, biarlah kebenaran ini bisa jadi penghiburan. Mungkin saudara bisa merasa waktu dia hidup saya kurang perhatian sama dia. Papa saya, paman saya, saudara saya. Ya, mungkin saudara terlalu sibuk atau sibuk dengan hal yang lain, sehingga saudara tidak memberikan waktu yang cukup untuk beliau. Percayalah, hari ini beliau tidak butuh itu lagi. Tapi hari ini saya percaya, di sana dia ingin saudara juga percaya kepada Yesus. Karena keselamatan disediakan di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini dia tahu apa itu selamat. Alkitab tidak pernah bohong. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah keluarga dihiburkan oleh kebenaran ini. Ya, biarlah jemaat-jemaat juga dihiburkan kehilangan teman yang mereka sukai, teman yang mereka dekat, karena dia duluan. Di dunia ini pasti ada meninggalkan dan ditinggalkan. Itu sudah biasa di dunia ini. Yang saya bingung adalah tiap-tiap hari, saya ke Aceh ini baru 2 tahun. Dan setelah saya pindah ke Bandung, sudah berapa orang yang dikebumikan. Saudara sudah melihat berapa banyak orang harus pergi dari dunia ini. Yang saya heran adalah, kenapa ya kok banyak orang tidak pernah berpikir dia pasti pergi. Kenapa banyak orang juga tidak pernah berpikir kalau dia sudah pergi dia mau kemana, bagaimana supaya bisa punya hidup kekal. Tadi di dalam teks yang kita baca di buku ini, itu diambil dari Alkitab. Itu melukiskan sebuah tempat yang indah, sebuah tempat perhentian yang menyenangkan. Di sana tidak ada duka, tidak ada susah, tidak ada lapar. Tuhan sendiri menyertai orang itu. Yang saya heran, banyak sekali orang tiap hari melihat kematian, tapi tidak pernah berpikir apa yang dia mau pergi. Dia mau pergi kemana setelah kematian. Yang saya lebih heran lagi, saudara-saudara, tiap hari orang melihat kematian, tapi tidak pernah bertobat dari dosanya. Penggosip tetap menggosip, yang jahat tetap jahat, yang nipu tetap nipu, yang bohong tetap bohong, yang sok suci, yang mengatakan orang lain jahat semua tetap sok suci, munafik tetap munafik. Tapi percayalah saudara, Alkitab tidak pernah bohong. Apa yang mereka buat menyertai mereka. Tuhan punya alat untuk merekam hidup kita, yaitu waktu kita, kronos kita. Dan sekali lagi, seberapa jahatnya kita bermulai hari ini, saya mengajak saudara-saudara ingat, Tuhan tidak tutup mata dengan apapun hidupmu, gaya hidupmu. Kronos merekam, kronologi saudara ada sama dia. Mari mulai hari ini, saudara-saudara yang percaya Tuhan Yesus Kristus, hiduplah untuk Yesus. Tinggalkan dosa, tinggalkan yang jahat, mulai hidup dengan cinta kasih. Saya percaya, sebelum kita ke surga, surga udah datang ke kita. Kalau cinta kasih itu berbicara. Biarlah Bapak Ibu saudara, melalui ibadah hari ini kita semua dikuatkan, ya, kita dihiburkan. Karena suatu hari kita juga ada waktu kita. Almarhum saudara Tamin sudah mengambil keputusan yang sangat baik. Saya tahu beberapa waktu dia datang ke gereja, walaupun kondisinya tidak begitu baik, dia masih ingin sekali dekat dengan Tuhan, ingin sekali ke gereja. Ya.
Karena dia sudah percaya Yesus, dia tahu Yesus, dia tahu itu Tuhan dan Juru Selamanya. Dan saya percaya imannya simpel, tidak rumit. Iman yang simpel itulah yang menyelamatkan dia. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hari ini kebenaran-Mu berbicara. Kami rindu Tuhan, keluarga yang ditinggalkan tetap Tuhan kuatkan, hiburkan. Dan Tuhan berikan kepada mereka mulai hari ini hidup dengan cinta kasih. Karena yang sudah Engkau panggil pulang, itu adalah bagian dari Engkau ya Tuhan. Yang masih bersama-sama dengan mereka, itu adalah panggilan mereka untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Supaya surga Tuhan hadir dalam keluarga mereka. Hamba juga berdoa untuk kesatuan keluarga. Tuhan yang berkati mereka. Untuk masa depan kehidupan dari keluarga besar. Untuk anak-anak beliau, cucu beliau, Tuhan sendiri ulurkan tangan, tolong, bimbing, tuntun. Bawa mereka pada masa depan yang cemerlang. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Damai sejahtera Tuhan tinggalkan bagi kami. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Biarlah semua orang mulai belajar menghargai hidup dengan sebaik-baiknya. Karena itu berasal daripada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara.